ngomong selamat pagi gitu. Ngomong.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wabillahi nasta'in, ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara kegiatan diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Ulfa Pujiamasa dan Pani Daya Kusuma. Ini 2024. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN Jati Pulau Notusi Pagi, Ibu Dewi Mulyawati SPB. 4. Doa. 5. Penyampaian materi 1 oleh Bapak Jaya Kusuma. 6. Penyampaian materi 2 oleh Ibu Dewi Paca. Terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menindaklanjut acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih Ibu Zanilah yang telah memberikan sebagai MC yang telah memberikan kesempatan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama dan utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas melakukan kegiatan sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tercurahkan rahmat dan hikmahnya ya, sebagai umat yang selalu taat dan setia untuk melakukan apa yang telah diajarkannya. Teman-teman guru, pada hari ini adalah kegiatan dari calon guru penggerak ya, di mana adalah dengan tema ya, diseminasi aksi nyata, yaitu dengan tema disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kami saya terutama selaku pimpinan di SPN Jatikulo 07 memberikan motivasi, dorongan dan tetap semangat kepada calon guru penggerak ya, kepada Ibu Ulfah Pujiah serta Bapak Jaya Kusuma. Semoga apa yang dilakukan, apa yang menjadi kewajiban sebagai calon guru penggerak dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar ya, tanpa ada halangan atau hambatan apapun. Saya mengharap pula kepada teman-teman yang lain, calon-calon yang lainnya bisa mengikuti ya, bisa menyusul kegiatan atau menjadikan calon guru penggerak ini. Saya tidak panjang lebar, hanya terus memotivasi dan terus mendorong kegiatan-kegiatan sebagai calon guru penggerak. Selamat untuk Ibu Ulfah Pujiah dan Pak Jaya Kusuma, tetap semangat. Sukses selalu untuk kalian berdua. Itu saja ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Ulfah dan Pak Jaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas sambutannya dan motivasinya. Semoga menjadi penyemangat buat Pak Jaya dan Bu Ulfah. Bisa terus ya Pak Jaya sama Bu Ulfah. Acara keempat yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Hanif Aisha. Kepada Pak Hanif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di siang hari ini kita berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10. Untuk itu marilah kita awali kegiatan di hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kesuksesan untuk kita semuanya. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Hanif. Selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu dan
dari acara ini pemberian materi. Yang pertama dari Swadaya. Yang pertama dari Bu Ulfa Yulia Pasca. Pada Bu Ulfa Yulia. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Oke, kali ini saya sebagai calon guru penggerak yang melakukan diseminasi tentang mengenal lebih dekat budaya positif. Oke, lanjut. Sebenarnya mana kok nggak ada? Wah, tadi nggak ada. Mungkin bukan yang positif. Nah ini sebenarnya kayak dari Saya akan bicarakan tentang konsep inti, tentang perubahan paradigma, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Oke, next. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila, di mana kita harus berkolaborasi, gotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi merupakan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik. Lanjut. Di sini miskonsepsi yang telah terjadi, yang banyak mindset dipergunakan oleh guru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa seorang dewasa berhak memaksa, sebenarnya tidak. Ilusi guru mengontrol murid, terus bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, padahal itu bukan sama sekali ya. Next. Oke, disiplin positif. Next. Ya, di sini ada beberapa definisi. Tentunya yang salah satunya cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Kesimpulannya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Ada 3 nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, integritas, toleransi, rasa hormat, dan komitmen. Lalu keterampilan hidup, life skill, bertanggung jawab, lurus hati, pendengar yang aktif, dan lain sebagainya. Next. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkannya dan yang kita inginkan. Ada beberapa jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kita perlu makan, perlu pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama dengan kelompoknya, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Kebebasan tentunya merupakan ya kemandirian, memiliki pilihan, lalu mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya masing-masing. Dan yang terakhir, kesenangan. Ya, di sini mungkin beberapa murid yang suka bermain, ya, suka humoris, suka apalagi tertawa, itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar ternyata. Kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Ya, yang suka belanja, ya, mungkin itu merupakan sebagian dari kesenangan. Next. Ya, bisa jadi ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada 3 sebab untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman yang seringkali dijumpai oleh anak murid. Terus untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Ya, jika kita memberikan reward jika anak-anak berprestasi. Terus yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercayainya. Next. Nah, di sini ada definisi hukuman. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba.
konsekuensi terencana disepakati oleh semua murid di kelas dengan keyakinan kelas. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Oke ya, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru jika anak murid kedapatan melakukan kesalahan-kesalahan. Oke, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, nanti kita berikan definisinya dan contohnya. Next. Nah, di sini ada ya, jadi dalam kelas ada murid yang menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Hewan yang rupanya gede, kita mungkin 2 gajah Pak Guru. Ya, langsung dihukum keluar ya. Lihat aja ya. Masih muda ya. Pasti jadi Pak Guru. Ya, tadi adalah video cuplikan tentang seorang guru yang mengajarkan anaknya tentang pertanyaan-pertanyaan nama hewan di depan ya. Ternyata menurut Bapak Ibu ya dalam video tadi mana tipe posisi guru dalam mengontrol anaknya? Penghukum, manajer, teman, pemantau, atau pembuat merasa bersalah? Coba yang angkat tangan, yang penghukum 3 orang. Yang pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Manajer? Ya, berarti yang mana? Ya, penghukum ya. Jadi sebenarnya itu merupakan posisi kontrol yang kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena di sini menggunakan fisik maupun verbal. Ya, jadi sekolah perlu ya merubah mindset tersebut
karena akan membuat murid tersebut membekas di dalam dirinya. Oke, contohnya patuh aturan saya atau awasi. Nah, di sini pembuat merasa bersalah. Ya, contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Next. Di sini contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi seolah kita temannya murid tersebut membuat kesalahan. Next, itu posisi kontrol menjadi teman. Next. Pemantau, contohnya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa yang telah kamu laksanakan dari kesalahan tersebut. Jadi membuat dia merasa diawasi, merasa berpikir, oh ini kesalahan saya, ini yang akan saya terima sanksi atau konsekuensinya. Next. Nah, ini manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, duduk bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya, bukan dihukum, bukan diberikan merasa bersalah, tetapi menemukan penyelesaian solusinya. Ya, contohnya di sini. Next. Ya, di mana misalkan Joni memecahkan kaca kelas atau jendela. Kita kalau sebagai manajer, kita harus memanggil murid tersebut empat mata dengan baik, dengan ramah, membuat dia nyaman, lalu memberikan salah satu solusinya, bagaimana cara menyelesaikannya, itu mungkin membeli kembali kaca tersebut dan lain sebagainya. Ya, diganti. Next, nah ini contoh kasusnya. Next, ya. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ayo, Ibu Dewi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat dengan disepakati oleh guru maupun murid. Tetapi jika peraturan kelas itu hanya disepakati oleh satu pihak, misalkan guru saja. Tetapi murid di sini tidak diajak diskusi. Kalau keyakinan kelas itu semuanya berempuk berdiskusi untuk menyepakati keyakinan kelas. Ya, bagus, tepat sekali ya, Bu Dewi. Mungkin Bu Sarah? Bu Sarah? Kurang lebih seperti yang Bu Dewi sampaikan. Keyakinan kelas untuk kesepakatan bersama, mungkin kalau peraturan kelas hanya dari guru saja. Ya, oke. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Sarah. Ya, next. Ya, ini contoh keyakinan kelas ya. Jadi ibu bapak bisa menerapkannya di kelas yang masing-masing. Jadi harus disepakati oleh muridnya ya. Terlebih murid yang harus memberikan atau menggali informasi-informasi mengenai peraturan di kelas dengan nilai kebajikan dan nilai positif. Contohnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu menjaga fasilitas kelas dengan baik, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas. Oke, jadi ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ya, jadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, hingga mudah diterapkan di dalam kelas. Oke, next. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Di sini jika terjadi permasalahan pada murid, contohnya memecahkan tadi kaca jendela, apa yang kita lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut? Yang pertama, melakukan validasi, menstabilkan identitas. Ya. Selanjutnya, memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Next. Ya, menstabilkan identitas. Ini pertama kita berbicara dengan murid yang bersangkutan
bagaimana menanyakan apa yang telah kamu perbuat, terus berikan masukan-masukan supaya mereka anak tersebut bisa berbuat apa yang dia lakukan, kesalahan tersebut ya. Next. Lalu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ada pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Terus selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga buatmu. Lalu kamu mempertahankan itu karena penting bagi kamu. Next. Nah ini yang tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Menurut kamu gambaran kelas seperti apa yang ideal? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah ini ada cuplikan tentang penerapan segitiga restitusi. Oke. Nah, suara kita. Bapak ngapain apa nih Pak? Masih lagi konsultasi di Pelangi. Saya tidur. 15 menit lagi. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya. Kita mengkonekkan ke handphone. Ini yang koneksi. Oke, jadi ini ada anak murid yang melakukan kesalahan mencontek saat ujian sumatif. Oke, kita sebagai guru menerapkan Bapak yang diskualifikasi karena Bapak melihat kamu mencontek ke teman kamu saat ulangan PAU atau demikian. Iya Pak, benar. Demikian kan kamu bisa belajar di rumah supaya apa? Supaya tidak mencontek. Kamu tidak kamu. Karena siang sampai sore saya membantu saya berjualan di rumah. Malamnya saya kecapean jadi saya tiduran. Oh gitu, jadi sudah belajar. Oke, baik. Jadi Bapak tidak menyalahkan kamu, tidak melakukan meeting ke depan dan diulangi lagi ya. Salam pengertian. Jadi semoga kamu bisa manage waktu antara membantu orang tua di rumah dan belajar. Oke, karena dua-duanya penting, belajar dan membantu orang tua. Demikiannya lagi ya, semoga dia diulang lagi ya. Ya, sama. Pelangi tertawa melihat video ini. Oke, jadi itu penerapan dari segitiga restitusi. Yang pertama apa? Validasi kesalahan. Selanjutnya yang kedua menstabilkan identitas. Terus yang ketiga ya meyakini keyakinan kita ya. Oke, next. Oke, ini refleksinya. Pelangi, mengapa kamu dipanggil Pak Guru ke ruangan? Karena saya ketahuan mencontek dari kawan. Oh gitu, bagaimana
Gimana perasaan kamu setelah dipanggil oleh Pak Guru? Awalnya saya kira ketika saya dipanggil oleh Pak Guru saya akan dimarahin karena saya ketahuan mencontek. Tetapi tidak, pas saya ke ruangan saya dikasih tahu dengan kata yang lembut. Saya juga merasa nyaman, mental saya terjaga. Jadi saya menyadari bahwa perbuatan saya itu salah dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, oke. Terima kasih Pelangi. Next. Oke, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, integritas dan sosial yang baik, yang mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer dalam menuntut anak murid menjadi terdidik, ya, mandiri, berkarakter, budi pekerti, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Cukup sekian pemaparan dari destinasi CGP Angkatan 10. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Bapak Ibu, tadi sudah pemaparannya. Nah sekarang saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti jika ada yang benar akan dibagikan sesuatu dari saya. Di sini kita melakukannya melalui aplikasi Quizizz yang saya sudah share di grup WA. Oke, silakan diklik dan dijawab pertanyaan dengan benar. Di handphone, Ibu. Oke, ini ada sis. Oh, mulai. Ya. Ayo Bu Mila, coba diklik linknya di grup. Enggak, terus sekali. Oke. Di sini pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, Pak Bimam boleh mencobanya. Ayo, Ibu Mina dan Ibu Lia, silakan jawab Quizizz. Ya, yang di grup Ibu. Ya, yang paling bawah. Oke ya, yang memimpin klasemen sementara Ibu Siska. Lalu yang kedua Ibu Dewi. Ya, posisi ketiga Ibu Yaya. Yang keempat Pak Hani. Yang kelima Marimar. Ibu Marimar. Klik yang paling bawah Ibu. Nah, enter. Nah, oke, siap-siap Ibu Mila. Satu aja kok udah salah. Ya, coba pelan-pelan kerjakannya. Ini sih. Yes. Ya, join. Oke. Ya, lagi dimulai ya Bu Mila. Ayo Bu Mila. Pasti bisa. Oke, klasemen sementara.
Ibu Siska, Ibu Yaya, oh hebat wah. Ibu Marimar mengejar klasemen kedua nih. Ya, yang ketiga Ibu Yaya, keempat Pak Hanif, kelima Ibu Cahyu, keenam Ibu Ibu Ine, ketujuh Gonzales. Siapa nih Gonzales? Wah, ketujuh Bu Mila naik. Oke, Bu Mila masih menjawab. Pak Gonzales juga lagi menjawab. Ya? Kenapa? Sudah? Hah? Ya, sudah time out. Oke ya. Baik, ini jawabannya. Ya, itu tadi kuisis yang merupakan pernyataan dari tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yakni saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jawabannya hukuman atau konsekuensi? Ya, jawabannya adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu merupakan bentuk fisik, ya, atau mental yang membekas bagi murid. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman yang sekarang ini tidak boleh dilaksanakan, ya, karena telah membuat membuat perasaan nanti anak murid kecewa atau mentalnya terganggu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Tentu ini merupakan hukuman yang dilarang dipergunakan di sekolah-sekolah manapun karena akan membekas, ya, secara fisik maupun mental. Lalu yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini merupakan konsekuensi, merupakan pertanggungjawabkan dari kesalahan teman yang telah mencoret-coret kertasnya. Terus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, di sini bentuk tanggung jawab juga karena telah menumpahkan air di meja tulis temannya. Lalu dia bersihkan, itu merupakan konsekuensi. Lalu yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Jadi murid disuruh dihukum, ya, berlari di lapangan tidak menggunakan sepatu. Itu merupakan hukuman dan itu sangat-sangat dilarang, ya, karena tidak sesuai dengan profil belajar Pancasila di sekolah. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tentu di sini adalah konsekuensi, ya. Nah, Bapak Ibu, coba contoh hukuman atau konsekuensi yang Ibu Bapak terapkan di sekolah masing-masing. Ya, Ibu Nufa. Contoh kalimat apa? Iya, kalimat. Selain dari pernyataan di sini. Konsekuensi atau hukuman, Pak? Bebas, konsekuensi boleh, hukuman boleh. Apa sih kalimat-kalimat atau kegiatan-kegiatan yang kita berikan ke anak jika anak berbuat kesalahan? Contohnya, selain yang di depan ini. Misalnya anak tidak menggunakan topi saat upacara. Oke, lanjut. Jadi kita memberikan konsekuensinya sesuai dengan
kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada. Oke. Dengan Jadi, solusinya apa solusinya kira-kira? solusinya supaya dia jadi disiplin. Jadi anak tersebut kita beri konsekuensi kedisiplinan kelas. Oke, solusinya bisa beli topi tersebut di koperasi atau disuruh keliling 2 kali putaran. Kira-kira menurut Ibu konsekuensi dan hukuman? Mengambilnya di rumah kali ya Pak? Oh, mengambil di rumah? Ya bisa jadi itu merupakan konsekuensi. Mungkin minta tolong ke orang tua ya tuanya, untuk mengambil topinya. Ya betul, itu merupakan konsekuensi. Jika hukuman, dia akan disuruh berlari Ke ke lapangan misalkan 5 kali, itu merupakan hukuman. Kasihan Pak. Iya, makanya sekarang tidak boleh. Oke, mungkin contoh selanjutnya, Bu Ina. Ayo Bu Ina. Mungkin contohnya tidak mengerjakan PR kali ya. Iya. Oke, terus Kalau mengerjakan PR, menurut saya si anak nggak perlu dihukum, tapi untuk mengerjakannya di hari selanjutnya. ada selanjutnya atau di saat istirahat ya, itu merupakan bagian dari konsekuensi. Kalau dihukum, apa yang dilakukan Ibu? Misalkan nggak ngerjain PR. Apa ya? Paling disuruh mengerjakan soal aja lagi. Yang soal mungkin 1 halaman kali ya, mungkin 1 halaman. buku ya. Enggak juga Pak. Oh, enggak juga. Kebanyakan itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Terima Ibu kasih, Pak Ine Jaya. dan Ibu Ulfa. Oke, jadi Ibu Bapak ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda dan kita harus menjauhkan hukuman tersebut apalagi ke anak murid kita. Oke, cukup pernyataan-pernyataan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahril, Bapak sengaja memanggil kamu ke ruangan. Bapak ingin mengkonfirmasi apakah benar kamu telah membuli teman kamu. Bapak dapat info dari Pak Firman. Iya Pak, benar. Oh gitu. Kenapa membuli teman kamu? Kan bisa berbicara atau berucap yang baik dan berkata yang sopan ke teman. Karena teman saya itu sangat menjengkelkan Pak. Oh, kenapa demikian? Karena teman saya itu suka iseng Pak sama orang lain. Jadi saya nggak suka itu Pak. Oh gitu. Jadi teman kamu ini iseng juga ke Iya. temannya. Jadi kamu membuli gitu. Iya. Nah, apakah itu hal itu baik? Tidak. Nah, lain kali ya, jika kamu melihat temannya kamu ini iseng atau menjengkelkan atau membuli teman kamu, kamu lapor ke guru yang terdekat. Baik ya. Oke, jangan kamu balas dengan bulian lagi. Itu tidak benar sebenarnya ya, Syahril ya. Oke. Iya. Ya, jangan ulangi lagi ya. Iya maaf Pak. Ya, oke. Semoga ke depan kamu tidak membuli teman ataupun kamu dibully oleh teman. Oke, jaga apa? Keamanan, jaga apa? Persahabatan, jaga apalagi kerukunan di dalam sekolah. Oke, Darin? Iya. Ya, apakah demikian konfirmasi dari Bapak, semoga tidak diulang lagi ya, Syahril ya. Iya. Oke. Syahril, mengapa kamu dipanggil Pak Guru ke ruangan? Karena saya melakukan pembulian. Oh, mengapa melakukan pembulian? Terus bagaimana perasaan kamu setelah dipanggil Pak Guru ke ruangan? Saya kira saya bakal dimarahin. Ternyata tidak. Saya malah dinasihatin oleh Pak Jaya. Mental saya juga terjaga dengan Pak Jaya menasihati saya. Saya sadar perilaku saya itu amatlah salah dan saya ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, terima kasih Syahril. Oke. Ini mau panggil ke sini, Bapak ingin mengklarifikasi apakah benar, gitu kan? Bapak melihat kamu mencontek ke teman kamu saat ulangan akhir tahun, apakah benar demikian? Iya Pak, benar. Mengapa demikian? Kan kamu bisa belajar di rumah supaya apa? Supaya tidak mencontek, gitu. Alasannya kenapa? Karena siang sampai sore saya membantu orang tua saya Pak berjualan di rumah. Ya, Malamnya saya kecapean jadi saya ketiduran.
Oh gitu, jadi nggak sempat belajar. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi Bapak tidak menyalahkan kamu, tidak benarkan kamu. Yang penting ke depan tidak diulangi lagi ya kesalahan yang itu ya. Iya, Pak. Jadi semoga kamu bisa manage waktu antara membantu orang tua di rumah dan belajar, oke? Karena dua-duanya penting, belajar dan membantu orang tua. Oke, demikian ya Pelangi ya. Semoga tidak diulangi lagi ya. Ya maaf ya Pak. Iya, sama-sama. Pelangi, mengapa kamu dipanggil Pak Guru ke ruangan? Karena saya ketahuan mencontek ketika ulangan. Oh gitu. Bagaimana perasaan kamu setelah dipanggil oleh Pak Guru? Awalnya saya kira ketika saya dipanggil oleh Pak Jaya saya akan dimarahin karena saya ketahuan mencontek. Tetapi tidak, pas saya ke ruangan saya dikasih tahu dengan tutur kata yang lembut. Saya juga merasa nyaman, mental saya terjaga. Jadi saya menyadari bahwa perbuatan saya itu salah dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, oke. Terima kasih Pelangi.